Salam cakap dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Aryan Skamandanu. Nah, kali ini saya sementara berada di kebun. Kegiatannya panen jagung. Saya sendirian. Ya, biasa belum beristri ya, jadi serba sendiri. Kita tidak boleh kumpul-kumpul, jadi kita di kebun aja. Kalau kita di kebun, ada yang kita harapkan. Kalau di rumah aja, ya nggak ada yang bisa diharapkan. Kali ini saya akan membuat konten tentang pemanfaatan ampas teh Blesti untuk campuran pakan ternak. Nah, seperti yang saya jelaskan tempo hari bahwa produk Blesti hampir tidak ada yang dibuang ya. Karena selain airnya kita konsumsi, kita minum, ampasnya juga bisa kita manfaatkan untuk campuran pakan ternak. Oke, langsung saja karena di sini agak ribet, kita turun. Kita buat adonan ampas Blesti untuk pakan ayam. Ya, jadi ini. Oke teman-teman, saya sekarang berada di lantai 1 di bawah. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu produk Blesti itu seperti apa, nah ini dia. Jadi apapun kegiatan kita, termasuk ketika kita bekerja di kebun, tetap jangan lupa kita istirahat, konsumsi Blesti. Nah, jadikan Blesti itu sebagai gaya hidup sehat. Jadi kalau yang bentuk botol itu ada di rumah, supaya kita gampang membawa bepergian seperti di kebun, cukup kita bawa yang saset saja. Nah, kalau untuk yang saset ini bisa kita seduh sampai 3 kali ya. Satu saset bisa untuk 3 gelas. Kemudian nah, kalau ini tuh ampasnya ya, ampas teh. Dan ampas teh inilah yang nantinya akan saya gunakan sebagai campuran pakan ternak. Ini ampas teh. Jadi setiap kali saya meminum Blesti, ketika meminum Blesti ini, saya selalu menyimpan ampasnya di tabungan saya. Nah, ini tabungan saya. Nah, jadi kalau tidak ada punya uang untuk ditabung, ya minimal ini ampas teh. Ketika ampas tehnya sudah banyak, ini bisa kita manfaatkan sebagai campuran pakan ternak. Bisa kita campurkan dengan sentrat, kita campurkan dengan dedak. Yang jelasnya bagaimana caranya supaya ayam itu bisa menelan ampas ini. Karena kalau hanya ampas saya diberikan, ayam biasanya tidak mau makan. Tapi kalau kita campurkan dengan makanannya, itu biasa dimakan. Nah, karena untuk hari ini saya sementara panen jagung, jadi ayam saya berikan jagung, jadi tidak ada dedak, tidak ada sentrat. Saya hanya menyiapkan ini sebungkus nasi di plastik. Kebetulan kemarin ada acara selamatan di rumah, jadi masakan nasinya, jadi nasinya terlalu berlebihan. Kita langsung saja campurkan nasi ini dengan ampas teh. Ya, baik teman-teman, sekarang saya akan mencampurkan nasi ini. Oke, baik teman-teman, sekarang saya akan membuat adonannya. Ya, jadi nasinya kita tuangkan saja di ember. Kemudian setelah dituangkan, maka ampas teh ini tinggal kita tuangkan juga. Ya. Jadi ini airnya, ini air teh ya. Ini air teh masih ada. Ya, tinggal kita aduk-aduk. Seperti inilah jadinya.
Oke, nah sekarang adonan sudah selesai, tinggal dikasih ayam. Nah teman-teman, itulah tadi video singkat tentang cara membuat adonan pakan ternak ayam dengan mencampurkan ampas teh Blesti. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa awalnya ini hanya uji coba saja. Saya hanya ingin membuktikan apakah betul bahwa ampas teh itu bisa digunakan sebagai peningkat daya tahan tubuh ayam. Karena terus terang cuaca sering gerimis seperti ini, itu ayam rentan sekali dengan virus. Karena awalnya yang saya tangkap itu adalah ayam-ayam yang sedang sakit. Ayam sakit, kemudian semua yang sakit-sakit itu saya tangkap sekitar 11 ekor. Kemudian saya karantinakan di kebun. Nah, di kebun ini kebun tempat karantina ayam. Jadi bukan cuma manusia yang perlu dikarantina, tapi ayam. Nah, setelah dikarantina di kebun ini, kemudian saya sering-sering saya berikan ampas teh. Jadi sepertinya baru 4 kali sekarang ya saya berikan ampas teh. Karena kadang-kadang hanya seminggu sekali saya berikan ampas teh. Kemudian besoknya sudah mulai agak segar, dan sekitar tidak sampai 1 minggu sudah sehat kembali, bugar kembali, dan bahkan kondisinya sekarang sudah gemuk. Jadi itulah hebatnya dari Blesti ini. Jadi orangnya pun sehat, ayamnya pun sehat, ya. Jadi jangan pernah meragukan lagi. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang sempat tidak masuk akal di pikiran saya. Karena pernah juga saya punya ternak anjing, bukan ternak, saya hanya anjing peliharaan yang koreng, bulunya sampai botak-botak, kemudian bernanah. Itu saya siramkan air teh, hanya saya siramkan 2 kali, kemudian lama-kelamaan mengering, dan akhirnya sekarang sudah kembali normal lagi. Kucing juga pernah juga punya kucing koreng, termasuk ini dulunya koreng, tapi karena saya siram-siramkan dengan ampas teh akhirnya sembuh juga. Hanya saya tidak memvideokan, tidak mentestimonikan, ya. Jadi bagi ada yang mengganjal di produk Blesti itu, tanyakanlah kepada orang yang lebih mengerti, ya. Tanyakan kepada member Blesti, kepada membernya. Jangan tanyakan kepada orang yang bukan mitra Blesti, karena bisa-bisa penjelasan yang diberikan itu bertentangan, ya. Seperti yang sering saya katakan, bahwa member Blesti tersedia di seluruh Indonesia. Jadi kepada teman-teman yang barangkali ingin tahu lebih jauh tentang produk Blesti ini, kalau memang ada tetangga atau di wilayah teman-teman yang kebetulan menjadi member Blesti atau mitra Blesti, silahkan datangi mereka, bertanya kepada mereka. Atau bisa juga bertanya di kolom komentar, ya. Kalau di YouTube ini bisa teman-teman bertanya di kolom komentar. Nanti kalau memang saya tidak bisa menjawab, nanti senior-senior yang lain yang akan memberikan jawaban. Karena saya di sini hanya member baru, tapi saya sudah merasakan khasiatnya. Karena saya juga punya orang tua puluhan tahun menderita sakit, berobat tidak sembuh-sembuh, bahkan malah ginjalnya semakin melemah. Tapi ketika saya coba-coba berikan Blesti, akhirnya semakin hari semakin membaik. Dan itulah yang menyebabkan saya kenapa saya langsung tertarik untuk masuk menjadi member Blesti. Oke, jadi cukup sekian dari saya. Karena kita adalah pecinta Blesti, pecinta kesehatan, maka jadikan Blesti sebagai gaya hidup sehat. Oke teman-teman, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.